Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam. Kami Tuhan pelihara, kami Tuhan jaga, hingga di pagi ini kami beroleh kesehatan, kekuatan yang baru. Sebelum memulai aktivitas, kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam firman-Mu kami belajar untuk dimampukan melakukan segala pekerjaan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 15 Juni 2022, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dang adong biar di bagasan holong ni rohai. Alai di pabali holong ni rohan nang ripasido biari. Aina berne do anggo biar. Jaladang ripas holong ni rohani halak nama biar. Demikianlah dikatakan. Allah adalah kasih. Kasih yang sempurna telah diberikannya kepada kita. Dan kita pun telah menerimanya di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus menjadi penolong dan penyelamat kita, memulihkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dimenangkan di dalam kasih Kristus, diangkat menjadi anak kekasih hati Allah. Kasih yang sempurna menguatkan kita. Kasih yang sempurna memulihkan kehidupan kita. Kasih itu memberikan kekuatan. Dia memberikan penghiburan bagi kita yang lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita yang sudah beroleh kasih karunia Allah. Di dalam kasih itu, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita. Sekalipun banyak hal yang harus kita lewati, tetapi di dalam kasih Tuhan, kita tidak takut menghadapinya. Karena kita sudah beroleh kasih karunia Allah, tentu sudah seharusnya lah kita harus hidup di dalam kasih, mengasihi sesama dengan penuh sukacita, mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Mengapa? Karena kita sudah lebih dulu menerimanya. Mengasihi saudara-saudara seiman sebagai tubuh Kristus. Dan Yesus juga mengajarkan kita tidak hanya mengasihi saudara-saudara kita saja, bahkan kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita dengan mendoakan mereka, dengan berbuat baik kepada mereka. Itulah natur Allah yang sesungguhnya, mengasihi tanpa syarat, mengasihi dengan penuh cinta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah anak Allah yang telah dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Karena itu, kita semua terpanggil untuk mengasihi orang lain, berbuat baik di dalam kehidupan. Karena demikianlah sesungguhnya, sama seperti pepatah Indonesia mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena Allah adalah kasih,
di mana Allah itu adalah Bapa kita. Tentu sebagai anak Allah, kita pun harus hidup di dalam kasih, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang mengasihi kita sungguhlah sempurna, dan kasih yang dicurahkan itu pun sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam kasih Tuhan kita beroleh kekuatan. Di dalam kasih Tuhan kita beroleh keberanian di dalam menghadapi segala pergumulan. Kasih mengusir segala ketakutan. Bahkan kasih melenyapkan ketakutan itu. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita takut hidup susah. Kita takut hidup miskin. Kita takut gagal. Kita takut tidak mendapatkan hal-hal yang kita harapkan. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Tapi di dalam kasih Tuhan, kita beroleh kekuatan dan keberanian untuk menghadapi itu semua. Kasih Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk mampu menjalani segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi takut di dalam menjalani kehidupan. Karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang kekal, yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kita. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan keberanian yang di dalam Tuhan. Karena kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Kasih-Nya senantiasa menghibur dan menguatkan kita. Kasih Tuhan yang sempurna memampukan kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang sempurna yang telah diberikan kepada kita memberikan kita kekuatan, memberikan kita berbagai-bagai kebaikan di dalam kehidupan, dan melayakkan kita beroleh kasih karunia yang kekal, yaitu sorga. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang engkau hadapi, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya di dalam pertolongan Tuhan. Dan teruslah berjuang di dalam kehidupan, dan teruslah mengetuk pintu, dan pintu itu akan dibukakan bagimu. Karena Tuhan kita Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, yang akan memberikan apa yang kita perlukan. Tetaplah kuat, tetaplah semangat di dalam menjalani kehidupan. Percaya dan bersandar hanya kepada Dia. Dia Allah yang maha kasih, dan marilah kita menjalani kehidupan dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, kami mau melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dan kami boleh mendapatkan hasil yang baik dari buah pekerjaan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kiranya Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang menghiburkan dan menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepadamu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berkati obat dan makanannya, berkati dokter, para medis, dan juga keluarga yang merawatnya. Biarlah semua Tuhan pakai untuk menjadi jalan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah yang maha baik, kami berdoa untuk setiap cita-cita kami, harapan-harapan kami di dalam kehidupan kami, bersama dengan anak-anak kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati.
sehingga di dalam mencapai segala cita-cita kami kuat berjuang, kami kuat untuk bekerja dengan baik di dalam nama Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.